Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Kembali lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita bertemu pada unit 3. Oke, kita bertemu pada unit 3 dan kita akan mengulang materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, kalau kita berbicara tentang klasifikasi makhluk hidup artinya bermacam-macam, beraneka ragam makhluk hidup, baik itu animalia ataupun berantai. Nah, kalau dari segi animalia, hewan, itu ada yang namanya 9 kelas ya. Klasifikasi dari 9 kelas. Kalau mengenai tumbuhan itu ada 2, ada biji tertutup dan ada biji terbuka. Oke, apa yang akan kita bahas di dalam klasifikasi makhluk hidup ini? Nah, mari sama-sama kita saksikan berikut ini. Pertama kita akan melihat peta konsepnya ya. Klasifikasi makhluk hidup itu meliputi yang namanya hewan dan tumbuhan. Nah, hewan itu ada yang invertebrata dan vertebrata. Ingat ya, kalau invertebrata itu tidak memiliki yang namanya tulang belakang. Sedangkan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Nah, bagiannya apa saja, Miss? Kalian dapat melihat pada peta konsep Miss ya. Vertebrata itu terdiri dari fishes, ikan, kemudian amfibi, kata. Setelah itu ada reptilia, ya, buaya, dan kemudian aves, selanjutnya mamalia. Mamalia di dalamnya itu termasuk kita, ya. Kerbau itu kita termasuk mamalia juga. Nah, sedangkan invertebrata di dalamnya itu ada Porifera, ya, Platyhelminthes, Coelenterata, Mollusca, Annelida, Arthropoda, dan Echinodermata. Nah, di invertebrata itu hanya ada 8. Satunya lagi itu termasuk di dalam vertebrata, tergolong dalam yang namanya Pisces tadi dan lainnya. Nah, sedangkan tumbuhan ya, di dalamnya ada Talopita, kemudian Chromophyta ya. Chromophyta itu tumbuhan yang seperti spermatophyta, berbiji. Kalau di bagian terdua tadi kami sebutkan, kemudian Bryophyta dan Pteridophyta. Kita akan menyaksikan PPT selanjutnya. Apa tujuan dari mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini? Yang paling utama tujuan mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini adalah menyederhanakan suatu objek ya. Studi makhluk hidup sangat beraneka ragam ini. Jadi kita itu lebih sederhana dalam mempelajarinya sehingga lebih mudah dalam mempelajarinya ya. Di sini kita melihat kembali klasifikasi keanekaragaman hayati. Kita lihat dari kriteria klasifikasinya pada tumbuhan, contohnya ya. Salah satu dasar yang digunakan dalam klasifikasi adalah bentuk daun dan urat daun. Berarti kita melihat dari morfologi. Morfologi itu adalah bentuk luar. Bentuk luar suatu baik itu tumbuhan atau hewan. Jadi kita itu melihat ke kriterianya itu berdasarkan morfologi, bentuk luarnya. Nih ya, bentuk daun dan urat daun. Bentuk daun sebelah kiri itu ada bentuk daun dari sejenis jagung ya. Kita bisa lihat bentuk daun seperti pita merupakan ciri tumbuhan monokotil ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu ada bentuk daunnya itu oval atau membulat dengan urat daun mengirit, merupakan ciri tumbuhan dikotil. Sampai sini kalian paham kan bagaimana cara melihat ciri-ciri dikotil dan monokotil? Perbedaannya seperti apa? Oke, selanjutnya kita melihat dari dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi pada hewan antara lain alat gerak dan tidak adanya tulang belakang ya. Seperti tadi yang sudah Miss jelaskan sebelumnya, ada inverter dan verter. Kita lihat pada gambar yang sebelah kiri itu tempurung kura-kura merupakan perkembangan tulang belakang. Nah, berarti kura-kura itu termasuk dalam vertebrata, sedangkan cangkang siput merupakan rangka luar yang terbuat dari kalsium.
Oke, selanjutnya itu ada proses klasifikasi ya. Contohnya di sini ada kambing dan sapi. Kemudian kita melihat dari keanekaragaman hayati, sistem klasifikasinya ada yang sistem klasifikasi alami, natural gitu ya sifatnya. Kemudian misalnya itu di sini contohnya paku-pakuan atau jamur dan lumut itu dikelompokkan sebagai tumbuhan yang tidak sama sekali berbunga. Miss rasa cukup sekian untuk pemateri kita, untuk pengulangan materi kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca, melihat PPT Miss, dan kita akan lanjutkan di Google Classroom kita. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy. Bye.